Nasdem makin pusing. Survei ini sebut Anies tak bikin elektabilitas Nasdem membaik. Beberapa waktu lalu ada beberapa lembaga survei yang menyebut elektabilitas Nasdem cukup rendah dan berpotensi tidak lolos ke Senayan. Itulah yang membuat saya yakin kenapa Nasdem baru-baru usung Anies sebagai capres. Tujuannya agar elektabilitas Nasdem terangkan naik dengan menumpang kepopularitasan Anies. Tapi sayangnya, hingga saat ini efek Anies tidak membawa apa-apa bagi Nasdem. Ibarat Anies hanya membawa tangan kosong. Lembaga Survei Lingkaran Suara Publik atau LSP juga merilis survei elektabilitas partai politik di Pilpres 2024. Hasilnya PDIP masih berada di posisi puncak pilihan responden, sedangkan Nasdem malah turun sampai ke angka 3,9%. Angka 3,9% berada di bawah ambang batas 4%. Artinya Nasdem berpeluang tidak dapat kursi di DPR bersama dengan PSI, Perindo, PAN, PPP, dan lain-lain. Posisi elektabilitas Nasdem tidak berubah meski sudah mendeklarasikan Anies sebagai capres di Pilpres 2024. Ini menandakan efek ekor jas dari Anies tidak terjadi, bahkan justru banyak pendukung Anies yang mundur. Pasca deklarasi Anies sebagai capres cenderung tidak memberikan efek elektoral bagi Nasdem, harapan akan ada efek ekor jas dari pencapresan Anies tidak terjadi. Justru ada kecenderungan pemilih Nasdem hengkang dari Nasdem mengikuti gelombang arus mundur para pengurus Nasdem pusat dan beberapa provinsi dan kabupaten kota, kata Direktur Riset dan Kajian LSP Indra Nuryadin. Dia juga menilai ada efek rivalitas cebong dan kadrun yang menyertai Nasdem. Itulah Nasdem pun berefek pada elektabilitas Nasdem. Nasdem kalau masih belum bisa merasakan efek Anies, bisa dipastikan akan semakin gemetar dan kencang-kencang. Apa yang diharapkan tidak terjadi, malah nama partai semakin hancur. Nasdem yang diidentikan sebagai partai nasionalis, pendukung pemerintah malah paling setir menghancurkan nama partai demi seorang Anies Baswedan. Efek istilah Nasdem itu sangat terasa sekali, bahkan ada logo efek pula. Dan juga meremehkan kekuatan kelompok nasionalis. Kalau mereka sudah menyerukan boikot dan tenggelamkan sebuah partai, biasanya beneran terjadi. Beda jauh dengan kelompok kadrun yang ribuan kali boikot tapi tak pernah ada yang berhasil. Mereka boikot tapi yang diboikot malah beruntung dan makin bersinar. Tunggu saja sekitar 2-3 bulan lagi, kalau Anies masih belum bisa meningkatkan elektabilitas Nasdem, partai politik lain malah makin ragu untuk berkoalisi dengan Nasdem. Kalau mau hitungan cuan politik, untuk apa usung orang yang elektabilitas cenderung menurun dan tidak bisa mengangkat suara dukungan partai? Makanya Nasdem berada pada persimpangan antara nakal dan konyol. Nekat karena terlalu dini usung Anies, konyol karena partai bisa hancur kalau salah perhitungan. Reputasi selama bertahun-tahun bisa hancur hanya dengan satu keputusan. Bukannya bersabar menunggu momen, malah mau curi start duluan. Politik itu bukan lomba lari. Siapa yang lari duluan maka kemungkinan besar dia yang menang. Apalagi kita melihat Anies begitu bernafsu sampai bikin kita tak bisa berkata apa-apa. Kemarin halte Transjakarta Bundaran HI diresmikan oleh Anies, pada revitalisasi belum rampung total. Bahkan saat Anies tiba di sana, ada genangan air yang tutup pun bocor. Belum selesai dikerjakan tapi Anies seolah memaksa meresmikan. Anies gila pencitraan. Nasdem juga sangat bernafsu, makanya mereka saat ini satu hati, satu kepentingan. Satu lagi yang perlu saya tekankan, suara silent majority itu benar-benar berefek. PKS sudah pernah mencoba main-main tapi terperosok juga, dan sekarang lebih berhati-hati. Nasdem malah sok nyemplung langsung dan merasa tak akan bisa tenggelam karena ada pelampung bernama Anies. Nasdem salah besar. Blunder tak termaafkan. Kalau benar politik saat ini masih berkutat pada cebong dan kadrun, siapa dan partai apa yang akan dipilih kadrun? Mungkin mereka akan dukung Anies tapi dukung Nasdem belum tentu. Misalnya biasanya kelompok ini sudah terlalu sayang dengan partai setelah yang identik dengan politik identitas, Nasdem bisa berada di zona abu-abu. Bisa-bisa Nasdem tak dapat apapun dari Anies. Nasdem makin pusing. Survei ini sebut Anies tak bikin elektabilitas Nasdem membaik. Beberapa waktu lalu ada beberapa lembaga survei yang menyebut elektabilitas Nasdem cukup rendah dan berpotensi tidak lolos ke Senayan. Itulah yang membuat saya yakin kenapa Nasdem baru-baru usung Anies sebagai capres. Tujuannya agar elektabilitas Nasdem terangkan naik dengan menumpang kepopularitasan Anies. Tapi sayangnya, hingga saat ini efek Anies tidak membawa apa-apa bagi Nasdem. Ibarat Anies hanya membawa tangan kosong. Lembaga Survei Lingkaran Suara Publik atau LSP juga merilis survei elektabilitas partai politik di Pilpres 2024. Hasilnya PDIP masih berada di posisi puncak pilihan responden, sedangkan Nasdem malah turun sampai ke angka 3,9%. Angka 3,9% berada di bawah ambang batas 4%. Artinya Nasdem berpeluang tidak dapat kursi di DPR bersama dengan PSI, Perindo, PAN, PPP, dan lain-lain. Posisi elektabilitas Nasdem
tidak berubah meski sudah mendeklarasikan Anies sebagai capres di Pilpres 2024. Ini menandakan efek ekor jas dari Anies tidak terjadi, bahkan justru banyak pendukung Anies yang mundur. Pasca deklarasi Anies sebagai capres cenderung tidak memberikan efek elektoral bagi Nasdem, harapan akan ada efek ekor jas dari pencapresan Anies tidak terjadi. Justru ada kecenderungan pemilih Nasdem hengkang dari Nasdem mengikuti gelombang arus mundur para pengurus Nasdem pusat dan beberapa provinsi dan kabupaten kota, kata Direktur Riset dan Kajian LSP Indra Nuryadin. Dia juga menilai ada efek rivalitas Cebong dan Kadrun yang menyertai Nasdem. Itulah, Nasdrun pun berefek pada elektabilitas Nasdem. Nasdem kalau masih belum bisa merasakan efek Anies, bisa dipastikan akan semakin gemetar dan kecang-kecang. Apa yang diharapkan tidak terjadi, malah nama partai semakin hancur. Nasdem yang diidentikan sebagai partai nasionalis, pendukung pemerintah malah partai setir menguncurkan nama partai demi seorang Anies Baswedan. Efek istilah Nasdrun itu sangat terasa sekali, bahkan ada logo editan pula. Dan juga meremehkan kekuatan kelompok nasionalis. Kalau mereka sudah menyerukan boikot dan tenggelamkan sebuah partai, biasanya beneran terjadi. Beda jauh dengan kelompok Kadrun yang ribuan kali boikot tapi tak pernah ada yang berhasil. Mereka boikot tapi yang diboikot malah beruntung dan makin bersinar. Tunggu saja sekitar 2-3 bulan lagi, kalau Anies masih belum bisa meningkatkan elektabilitas Nasdem, partai politik lain malah makin ragu untuk berkoalisi dengan Nasdem. Kalau mau hitungan cuan politik, untuk apa usung orang yang elektabilitas cenderung menurun dan tidak bisa mengangkat suara dukungan partai? Makanya Nasdem berada pada persimpangan antara nakal dan konyol. Nekat karena terlalu dini usung Anies, konyol karena partai bisa hancur kalau salah perhitungan. Reputasi selama bertahun-tahun bisa hancur hanya dengan satu keputusan. Bukannya bersabar menunggu momen, malah mau curi start duluan. Politik itu bukan lomba lari. Siapa yang lari duluan maka kemungkinan besar dia yang menang. Apalagi kita melihat Anies begitu bernafsu sampai bikin kita tak bisa berkata ke apa-apa. Kemarin halte Transjakarta Bundaran HI diresmikan oleh Anies, pada revitalisasi belum rampung total. Bahkan saat Anies tiba di sana, ada genangan air yang pun bocor. Belum selesai dikerjakan tapi Anies seolah memaksa meresmikan. Anies gila pencitraan. Nasdem juga sangat bernafsu, makanya mereka saat ini satu hati, satu kepentingan. Satu lagi yang perlu saya tekankan, suara silent majority itu benar-benar berefek. PKS sudah pernah mencoba main-main tapi terperosok juga, dan sekarang lebih berhati-hati. Nasdem malah sok nyemplung langsung dan merasa tak akan bisa tenggelam karena ada pelampung bernama Anies. Nasdem salah besar, blunder tak termaafkan. Kalau benar politik saat ini masih berkutat pada Cebong dan Kadrun, siapa dan partai apa yang akan dipilih Kadrun? Mungkin mereka akan dukung Anies tapi dukung Nasdem belum tentu. Misalnya biasanya kelompok ini sudah terlalu sayang dengan partai setelah yang identik dengan politik identitas, Nasdem bisa berada di zona abu-abu. Bisa-bisa Nasdem tak dapat apapun dari Anies.